rival-rival lainnya, begitu para pesaing lainnya, bahkan kalau kita lihat angkanya mencapai 44,5%, hampir setengahnya, hampir 50% begitu. Sedangkan kalau kita lihat pesaing terdekatnya, Yusril Iza Mahendra, justru angkanya tidak sampai 2 digit persentasenya, hanya 7,8%. Tri Risma hari ini 2,8%, sedangkan Ridwan Kamil 1,8%. Ridwan Kamil berada di peringkat 4 meskipun ketika survei ini dilakukan, Ridwan Kamil sudah menyatakan bahwa dia tidak ikut Pilgub DKI Jakarta. Dan kemudian Sandiaga Uno 1,5% melengkapi 5 besar. Kita sekarang lihat para pesaing lainnya di peringkat 6 sampai 10 memang tidak ada yang sampai 1%, atau bisa 0, saja ke terbagi rata ke Adiaksa Daud 0,8%, di Benyamin 0,8%, kemudian Ganjar Pranowo 0,8%, ada Abraham Lunggana Rahjilulung 0,5%, dan Ahmad Dhani 0,3%. Lalu bagaimana kalau misalnya Ahok itu dihadapkan pada pertarungan 1 lawan 1 menghadapi sejumlah kandidat juga yang akan mengajukan diri atau mungkin dijagokan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bagaimana kalau misalnya Ahok berhadapan dengan Sandiaga Uno? Ahok unggul dengan 66,8%, sedangkan Sandiaga Uno hanya 10,8%. Dan kalau kita lihat ada 4 orang yang disandingkan dengan Ahok dalam head to head ini, dan ketika dia melawan Sandiaga Uno, Ahok mendapatkan poin paling tinggi 66,8%. Selanjutnya yang menjadi lawan Ahok adalah Ganjar Pranowo. Ahok juga tetap unggul 65,5%, sedangkan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5%. Kemudian ketika Basuki Cahayapurnama bertemu atau berhadapan dengan Tri Risma hari ini, Ahok juga masih unggul 60,3%, sedangkan Tri Risma hari ini mendapatkan 19,3%. Dan yang terakhir, ketika Ahok berhadapan dengan Yusril Iza Mahendra, poinnya memang paling kecil dibandingkan ketika Ahok bertemu dengan kandidat yang lain, tapi tetap unggul jauh 59,5% berbanding 20,5% milik dari Yusril Iza Mahendra. Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada responden. Sebaiknya apakah Ahok itu maju melalui jalur independen atau melalui partai politik? Nah, sebanyak 53% atau lebih dari setengahnya menjawab jalur independen atau non-parpol. Sedangkan yang memilih lewat jalur parpol hanya 21,3%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Kita lihat sekarang untuk sikap pemilihnya sendiri. Apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok? 88,9% alias sangat dominan angkanya menyebut iya, tetap akan memilih Ahok meskipun parpol yang dipilih Ahok tidak mencalonkan Ahok. Sedangkan yang tidak memilih karena parpolnya tidak mencalonkan Ahok hanya sebesar 1,4% saja. Lalu sebetulnya seperti apa sifat-sifat kepemimpinan yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta yang harus ada di calon gubernurnya nanti? Ini dia. Iya, yang paling banyak adalah tegas ya, sebanyak 30,3%, artinya sifat tegas itu yang mutlak harus ada dimiliki oleh calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub 2017 mendatang. Sedangkan yang kedua harus bersih dari korupsi sebanyak 19,8%. Kemudian yang ketiga dipercaya 16,8%, perhatian kepada rakyat 15,5%, dan berwawasan luas 8,3%. Bagaimana penilaian warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sampai saat ini? Yang menjawab membawa perubahan bagi Jakarta sebanyak 75%. Sedangkan yang menyebut dengan Ahok belum berubah itu hanya 10%-nya atau hanya 1/10 dari yang menjawab sudah berubah, yaitu 7,5%. Sedangkan yang menjawab sama saja alias tidak ada perubahan sebanyak 14%. Lalu bagaimana kalau Ahok dinilai dengan wakilnya Jarot, tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarot? 82,8% menjawab puas, kemudian cukup puas 61%, sedangkan yang menjawab sangat puas 21,8%, yang menjawab tidak puas 14,8%, dan kurang puas 12,5%. Jadi dia pemirsa dan juga Tasya sejumlah pemaparan terkait dengan survei elektabilitas Ahok pada tanggal 15 sampai 20 Maret yang lalu. Kembali ke Anda di studio.